بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذكر تلك الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. الحديث. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika min asy-syakirin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi intinya kita selalu menjadi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan rahmatnya, hidayahnya, memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk khususnya untuk selalu melaksanakan ibadah-ibadah, baik dari puasanya, sholat tarawihnya, baca Qur'annya, sedekahnya, zakatnya dan sebagainya di bulan suci Ramadan ini. Dan hari ini lepas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita bagaimana cara melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, khususnya di bulan suci Ramadan ini, dengan benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sering kita dengarkan bahwasanya bulan ini kadang disebut dengan syahrul siyam, yaitu bulan puasa. Sebagian mengatakan juga syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran yang paling terkenal kita sering dengan syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Sebenarnya apa arti dari Ramadan tersebut? Maka ternyata masyaallah muslimin rahimakumullah, Ramadan diambil dari bahasa Arab yang mana asal katanya terdiri dari 3 huruf, yaitu ra, mim, dha. Dibaca Ramadan yarmadu. Ramadan menjadi superlatif masdarnya yang disebut dengan Ramadan. Dan secara singkat bahwasanya artinya panas, terik yang membakar. Secara singkat kata para ulama, apabila ada suatu benda atau objek mendekati Ramadan ini atau Ramadan ini, maka benda tersebut akan terbakar oleh panasnya daripada Ramadan tersebut. Sehingga pada intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci ini sebagai bulan pembakaran untuk kita semua, yang mana di dalamnya dibakar segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, seandainya bulan Ramadan adalah waktu pembakarannya, berarti ada yang namanya bahan bakar. Maka apakah bahan bakar yang kita gunakan untuk membakar dosa-dosa? Maka ada 3 bahan bakar utama. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang kedua, bahan bakarnya, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Bahan bakar ketiga, katanya Rasulullah SAW, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sehingga masyaallah muslimin rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk membakar dosa-dosa kita dengan bahan bakar yang disiapkan, yaitu dalam 3 hadis yang sama yang berbeda di awalnya. Yang pertama, man shoma, barang siapa berpuasa. Yang kedua, man qama Ramadan, barang siapa yang melaksanakan sholat malam, khususnya tarawih dan sholat witirnya. Kemudian yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang beribadah ketika malam Lailatul Qadar. Sehingga masyaallah muslimin rahimakumullah, berpuasa, sholat tarawih, sholat witir, kata para ulama ditambah dengan sholat tahajudnya, ini obatnya dan sebagainya, kemudian ditambah dengan malam Lailatul Qadar, inilah adalah bahan bakar utama daripada kita untuk membakar seluruh dosa-dosa kita. Dan kemudian yang ditambah lagi dari bakar selanjutnya, topik-topik yang tertinggi sampai topik yang terendah, dari baca Qur'annya, menghafal Qur'annya, mengkaji Qur'annya, kemudian sedekahnya, infaknya, zakatnya dan sebagainya. Sehingga hal-hal inilah yang menjadi bahan bakar kita untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dosa sebagai ikannya atau
hidangan utama yang akan kita masak atau kita bakar. Tungkunya adalah bulannya dan amal ibadahnya adalah bahan bakarnya. Proses masak, proses pembakaran tidak akan terjadi apabila tidak ada pemantik atau api yang kita gunakan untuk membakar bahan bakar, untuk membakar daripada arangnya, untuk membakar daripada sapu kelapanya. Maka alat ini yang kita sebut dengan keimanan disabar. Sehingga masyarakat muslimin rahimahullah, ketika kita berpuasa, ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya sholat tarawih kita, witir kita, berdoa kita, segala ibadah khususnya ibadah bulan Ramadan ini, maka seharusnya dan sudah seharusnya bagi kita untuk menghadirkan di setiap ibadah kita keimanan dan kesabaran. Dan secara singkatnya bahwasanya masyarakat muslimin rahimahullah, ketika kita berpuasa ataupun melaksanakan ibadah, kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala dan juga tahu dan yakin bahwasanya segala ibadah yang kita lakukan adalah tuntunan atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan keimanan. Kemudian yang kedua adalah ihtisabannya. Dan secara singkatnya ma'asyiral muslimin rahimahullah, ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, maka kita hadirkan yang namanya harapan atas balasan yang telah kita lakukan daripada amal ibadah kita. Apakah kita berharap pahala, atau berharap ampunan, atau berharap balasan terbaik? Inilah yang disebut dengan ihtisaban. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dan kemudiannya apabila kita sudah melaksanakan ini, kita sudah membakar dosa-dosa kita, dan maka pada akhirnya hasilnya adalah pembakaran ini disebut dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bentuk ayatnya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, yang mana dosa-dosa kita diampuni dari dosa terbesar yang sedang maupun yang kecil, yang terdahulu dengan puasa dan juga sholat sunnah yang telah kita lakukan. Masyaallah muslimin, kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti di situ saja. Allah Subhanahu wa taala masih ingin kita untuk meningkatkan daripada pengampunan yang kita dapatkan. Karena ketika kita melaksanakan ibadah tadi dengan iman dan ihtisaban, maka datanglah ampunan Allah disebut dengan maghfirah. Dan sementara level tertinggi dari ampunan Allah ketika Ramadan namanya afur. Berarti afur dan maghfirah sama-sama Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ampunan. Perbedaannya apa antara maghfirah ampunan Allah dengan afur ampunan Allah? Masyaallah muslimin rahimahullah, ketika seseorang diampuni dosa-dosanya setelah melaksanakan ibadah-ibadah, maka di level maghfirah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, kemudian dosa-dosa tersebut ditutupi, kemudian catatan tetap mencatat di buku catatannya dan tidak dihapuskan dan bisa dilihat di hari penghisaban nanti. Tetapi berbeda dengan ampun, yaitu levelnya adalah level tertinggi daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa-dosanya dihapuskan, bahkan di catatannya malaikat dihapuskan tanpa tersisa, sehingga masyaallah muslimin tidak ada jejak kriminal yang ia lakukan selama hidupnya. Sehingga secara singkatnya, maghfirah diampuni dosanya tetapi masih tercatat dan ditutupi aibnya, tetapi afun adalah diampuni dosanya serta dihapuskan semua dosanya sampai dari catatannya para malaikat. Masyaallah muslimin rahimahullah, sehingga kata para ulama bahwasanya banyak di antara kaum muslimin lulus daripada Ramadan mendapatkan gelar ampunan di level maghfirah, belum sampai level afun. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa meningkatkan ampunan yang kita dapatkan ini menjadi level afun? Maka katanya Rasulullah SAW kepada istrinya, bahwasanya wahai Aisyah, apabila engkau mendapati malam ini adalah Lailatul Qadar, maka bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa anni. Sehingga masyaallah muslimin rahimahullah, pembakaran atau topik api terbesar selanjutnya untuk menyempurnakan pembakaran yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa anni, yang mana baginda Rasulullah SAW selalu membaca doa
ini di setiap malamnya, di setiap selesai sholat tarawihnya, di setiap selesai sholat witirnya, bahkan di sholat tahajudnya. Ini sebagian para ulama sebelum dan sesudah baca Al-Quran ketika malamnya khususnya membaca doa ini. Karena kenapa? Karena doa inilah yang menentukan akan menjadikan pembakaran ini menjadi ke level maksimal, yaitu penghapusan dosa secara total, yang ujung-ujungnya kita keluar daripada bulan suci Ramadan mendapat gelar suci jiwanya, bersih jiwanya, kembali seperti baik, yang artinya bersih dari dosa. Karena kenapa masyarakat muslimin rahmatullah, maghfirah masih meninggalkan sedikit bekas daripada dosa yang pernah kita perbuat dan masih tertulis di buku catatannya malaikat. Tetapi mahfuz adalah level tertinggi yang mana bahkan dosa tersebut ketika dihapuskan diganti dengan pahala sesuai besar dosa yang pernah dia kerjakan. Inilah level daripada ampunan tertinggi yang ingin dicapai oleh manusia ketika bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin rahimahullah, sehingga dengan khutbah yang singkat ini kemudian kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga puasa kita, serta menjaga Quran kita, serta menjaga daripada sunnah-sunnah kita, khususnya sholat tarawihnya, sholat witirnya, dan juga sholat tahajudnya, dan tak lupa untuk menyempurnakan segalanya dengan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang telah diajarkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum wa lakum masih menambahan wa iyyakum min ayat wa dzikr hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma rfa'na al-bala wal wabala wal fahsya wal munkar al-azhar minna wa ma batan min baladi hadha al-khassa wa min bulad al-muslimin al-'amma. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil